Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim, yang mana penyampaian yang beliau sampaikan insya Allah ini bekal dunia akhirat kita, karena kita penting sekali ya untuk mengikuti kajian-kajian agama, karena kajian agama adalah sebuah nasihat untuk perjalanan dunia akhirat kita, agar perjalanan kita ini diberikan keselamatan ya, diberikan keberkahan. Oleh karena itu kita dengarkan sampai akhir biar tidak gagal paham. Mari kita simak penjelasan beliau, kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim. Mengetahui siapa yang mengajarkan? Allah, maka dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad gak ada lafaz wattaqullah yu'allimkumullah, itu gak begitu, karena takwa sudah beliau sumbernya. Kalau kita takwalah kepada Allah, Allah langsung ajar kamu. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung wa'allamaka, dan dia selalu. Jadi fi'il madhi itu kadang-kadang beberapa guru kami mengartikan ya dulu ada sebut selalu. Malam takun ta'alam, apa yang kau belum pernah tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka anugerah Allah kepada engkau sangatlah besar. Kenapa beliaunya besar, beliaunya azim? Nah, yang punya kita tahu nih. Jadi cukuplah itu pertanda bahwa beliau ini sangat luar biasa. Coba teman-teman bayangkan, memikirkan diri kita bersumber dari 4 unsur itu sudah pusing. Anasir tubuh itu ada 4: air, tanah, udara, api. Ini dari mana? Nah itu sudah pusing. Tapi pertanyaan kepada baginda Rasulullah SAW lebih tinggi dari itu. Apa pertanyaan para sahabat ke beliau? Bani Asy'ariyin, orang-orang Yaman, kakeknya Imam Asy'ari, buyut Imam Asy'ari itu nanya, sebelum aras ada, itu Allah gimana gitu? Nanya-nanya begitu. Maka jawaban Nabi, Allah sudah ada dan belum ada apapun bersamanya. Ada lagi yang nanya di riwayat Imam Tirmizi, sebelum aras apa wahai Rasulullah? Coba aku bisa nggak mikirin itu? Kalau nggak pernah ke alam sana kan nggak bisa jawab. Nabi kan nggak pernah sekolah, nggak pernah observasi seperti laki-laki sekarang. Pengetahuan Nabi, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Apa beda wa'allamaka ma lam takun ta'lam dengan wa'allamaka ma lam ta'lam? Beda. Kalau malam takun dibawa orangnya ke tempat itu. Kalau malam ta'lam cukup diberikan maklumat. Nah, Nabi SAW wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah mengajarimu langsung dengan apa? Dibawa ke tempat yang mau diajarkan ilmunya apa. Jadi Nabi SAW mi'raj rohaninya tidak hanya sampai ke aras. Bahkan sebelum aras Nabi dikembalikan ke masa sebelumnya. Sebelum aras apa? Tapi antara ma dan aras itu ada ama. Nah, yang paling canggih itu syarah daripada Imam Ibnul Arabi, murid Imam Ghazali. Kitabnya Aratul Ahwazi, bukan Ibnul Arabi yang satu lagi yang biasa kita sebut. Apa kata dia? Ama, ayatnya amma siwallah, selain Allah, maksudnya benda selain Allah. Tapi kita nggak akan terjemahkan karena itu bagian dari ilmu ghaibiyat ya, ilmu ya gaib ya. Nasallallahu ayyu'allimana malam ta'ala. Jadi kalau kita paling-paling Allah mengajarkan kita sesuatu yang kita nggak tahu, diberitahu, namanya ilmu yaqin. Tapi kalau allamaka ma lam takun ta'lam, dari kaunnya ghair alim menjadi kaunnya aliman, itu beda. Itu yang kita sebut mengetahuinya Rasulullah itu beliau masuk ke dalamnya. Belakangan muncul istilah hakul yaqin. Nah itu barangkali pembahasan sebelumnya yang kita ringkas barangkali ya. Sekarang kita masuk kepada hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabrih. Bagaimanakah santunnya baginda Rasulullah SAW? Wa ihtimalihi, bagaimanakah Rasulullah memikul
beban-beban. Jadi Rasulullah ini karakter itu bukan berlepas tanggung jawab, tapi orangnya tanggung jawab. Wa'afihi, beliau ini pemaaf. Pemaaf itu memberi maaf. Kalau memberi maaf wajib, apalagi minta maaf. Wa sabrihi, dan sabarnya. Wa amal hilmu wa ihtimal wal afu ma'al qudrah wa sabru ala ma yukrah. Ya. Adakah orang sabar terhadap yang dia tidak suka? Yaitu sabar ala ma yukrah. Sabar itu terhadap satu yang dia tidak suka. Kalau dia suka, sabar nggak? Ya. Antum senang tapi nggak boleh gitu. Nah, itu namanya sabar. Wa baina hadhil alqab farqun, antara hilm, ihtimal, af, sabar itu ada beda. Itu laqab, gelar. Maka orang kalau dikasih gelar ada halim, ada afu, ada sabur, sabar, ada gelar-gelar sejenisnya. Nah, fa innal hilma, sesungguhnya kesantunan baginda Rasulullah SAW, tawakkurun wa thabat, halatu tawakkurin wa thabatin indal asbabil muharrikat. Hal yang tawakkur, merendah. Tawakkur itu isi dari orang khusyuk. Khusyuk itu kan merendah. Wasabat, dan tidak goyang, nggak gelisah, nggak panik. Indal asbabil muharrikat, ketika terjadi suatu kejadian berdasarkan asbab yang bergerak. Ini baru dikabarkan Dukhon 15 Ramadan udah panik. Ternyata hadisnya dhaif. Udah gitu ustaznya nggak minta maaf. Ya, dan minta maaf kepada umat. Ini minta maaf, ini tobat sama Allah, menyebarkan sesuatu yang tak terbukti. Bukan terjadi, tapi kapan terjadi? Apakah Ramadan? Ini Ramadan, kita nggak tahu. Itu ilmu Allah. Jangan masuk kepada ilmu itu. Kecuali antum diberitahu secara ilhami. Emang udah dapat ilham nggak? Ilham pahalu. Ya, katanya pemberantas halu, ya kan? Pemberantas halu senangnya halu, dan buat halu-halu sendiri. Wal ihtimal habsun nafs indal alam. Nah, apa beda hilm santun? Jadi santun bahasa Indonesia lebih umum daripada santun dalam bahasa itu apa? Oh, masya Allah. Terus ini antum yang kehausan malah belum dapat minum. Santun bahasa Indonesia kita paling mengartikan orangnya sopan gitu ya, sopan santun. Tapi santun dalam masalah hilm, halim itu tadi dia karena kalau ada kejadian dia biasa aja, nggak panik, nggak gelisah. Ini kalau baru kejadian betul gelisah, ujiannya berat nih gitu. Kayak antum aja yang dapat ujiannya. Dia biasa aja, santai aja. Ya, ada hal kita sedih tapi nggak usah panik, nggak usah stres. Maka orang yang punya sifat halim mustahil stres. Mustahil stres. Berarti kalau kita stres, helmnya hilang. Jangan cocok logi dengan helm ya. Wal ihtimal, adapun ihtimal, ini kan beda mimnya aja di mana ya? Hamala, halama, helm, hamil. Ya. Ihtimal, habsun nafas indal alam wal mu'ziyat. Menahan nafsiyah, keegoan di saat alam ada sesuatu yang menyakitkan, wal mu'ziyat, atau sesuatu yang menyinggung. Singgung dikit langsung berontak. Insya Allah pintunya tersinggung seperti itu. Ya, itulah pintu kalau kena angin bong. Ya. Disinggung dikit ngamuk-ngamuk, disinggung dikit protes. Ya. Kalau berguru siap-siap disinggung, dan bersyukur kalau disinggung guru, berarti antum dapat perhatian. Yang dikhawatirkan kalau sudah nggak diperhatikan. Awal if'alu ma syi'tum, udah kamu suka-suka, berarti Allah nggak perhatian lagi sama orang itu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kalau Allah masih bilang jangan lakukan ini, ya, jangan begini, itu bagus ya, fair itu ya, sesuatu yang baik. Jadi kalau siap berguru kepada seorang mursyid, syekh, kiai, siap-siaplah menerima sentuhan-sentuhan di sini dan sindirannya. Ya. Wa mithluha sabar, ya. Sabar mirip dengan itu, ya. Banyak orang nanya, sabar ada batasnya nggak? Sabar itu batasnya kalau antum udah nggak sabar. Kalau orang udah nggak sabar, ya itu batas sabarnya. Bang Dik, Masya Allah, udah lagi nih Bang Dik, cari rambutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli.
Bid'ah itu Bang Dik. Cium-cium tangan itu bid'ah. Wa amal afu fa huwa tarkul mu'akhadah. Afu, apa beda afu? Kan sering nih kita ngomong afu ya. Al-afu ya. Oh keren banget, kayaknya Arabik banget ya. Apa arti al-afu? Tarkul mu'akhadah, tidak ngambil hati. Jangan bawa perasaan. Mohon ya al-afu ya, jangan dibawa perasaan ya, kira-kira begitu. Al-afu itu bisa juga diartikan kelebihan jiwa, dadanya tahu lapang. Maka ketika ditanya ya sa'aluna kama yunfikun, mereka ditanya apa yang akan dibelanjakan, diinfakkan. Qulil afwa, katakan hai Muhammad, al afwa, kelebihan harta. Nah, ternyata sedekah itu ada sedekah maaf. Harusnya kita tersinggung, kita nggak tersinggung. Nah, itu udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar ini ya, lagi belajar kita semua. Ya. Bang Do pernah disesatkan orang nggak? Sering. Terus balas nggak? Kayaknya wajah antum banyak membalas ya. Wa hadha kulluhu mimma addaba Allah Ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendidikan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada hilm, ada orang yang kurang ajar sama Nabi. Afu, ihtimal, ada orang yang suka nyusahin Nabi. Ya. Ada orang yang repotin Nabi. Makanya jadi guru tuh gak enak. Ya. Tahu ya, mau mundurkan diri. Surat Al-Maut. Ya Allah. Jadi guru mana enak? Antum kira jadi guru enak? Murid masalah, antum yang kena. Apalagi antum yang bermasalah. Itu bisa bubar pengajian. Itulah ujian murid. Kalau guru sedang tertimpa masalah, guru kalau kena masalah itu ujian bagi dia dan muridnya sekaligus. Bubar lah pengajian. Ya? Antum memahami guru itu nabi itu hamba Allah biasa. Kalau nabi nggak pernah dosa, nggak pernah salah. Cuma nabi sering gagal sebelum menang. Nabi berkali-kali gagal nggak? Berkali-kali gagal. Nah, dalam konsep orang beragama hari ini, kalau benar harus menang. Nggak begitu Nabi mengajarkan. Tarbiyah al-Muhammadiyah, tarbiyah Nabi Muhammad SAW itu gagal berkali-kali supaya nanti kita menang, nggak jumawa, nggak merasa besar hati, besar jiwa, besar kepala, biasa aja. Nabi kalau mau bisa aja kan, ketika air nggak ada, doain dari tangan. Ketika mau perang Khandaq, orang beratus-ratus, konsumsi makanan cuma untuk 10 orang, tapi bisa. Kok bisa Nabi begitu? Tapi giliran biasa-biasa Nabi nggak. Nabi maunya sunnatullah dijalani. Sunnatullah hukum alam, hukum sebab akibat harus dijalani. Ya. وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال coba lihat ayatnya surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Ini disebut uslub da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. 3. Ini semua orang yang mewarisi Nabi Muhammad SAW pasti punya 3 ini. Kalau enggak ya berarti antum dapat sepertiganya. Ini 3 itu bagi 3, sepertiga. Khuzil afwa. 1. Ambillah sikap afwa, tidak gampang tersinggung. Kalau jadi murid sudah gampang tersinggung, gimana nanti antum jadi guru? Ya, jadi sekarang siap-siap hatinya digampar-gampar sama gurunya, nanti kuat tuh kalbunya kuat. Ada orang yang cuma disinggung akhlaknya, ada yang disinggung dompetnya, ada yang disinggung time-nya, waktunya, ada yang disinggung pengorbanan jiwanya. Sayyidina Abu Bakar udah lewat itu, hartanya semua sama Nabi, jiwanya untuk Nabi, lengkap di semuanya. Masih ingat Rasulullah SAW lagi di masjid, Sayyidina Abu Bakar bawa semua asetnya kepada baginda Rasulullah SAW. Nggak kuat kita. Sayyidina Umar bawa separuh, akhirnya bawa lagi separuhnya. Sayyidina Utsman nggak nyampe. Sayyidina Ali nggak punya apa-apa, ya bawa dirinya. Makanya beliau siap menjadi pintu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, wakhudz al-afwa. Maka orang-orang yang mewarisi akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak baperan, tidak suka bawa perasaan, tidak gampang tersinggungan. Ya, mulai begitu dengan pasangan kita mulai, dengan teman kita, tetangga kita, ya,
kita mulai. Jadi jangan gampang tersinggung sama tetangga. Kalau sama tetangga udah nggak bener, gimana sama yang lain? Ya. Bisa bacok-bacokan nanti. Nah, wa'mur bil urf, ini kalimat indah sekali. Wa'mur, bukan wa'mur al-urfa. Wa'mur bi. Nah, bi di sini bisa taukid, bisa dalam beberapa makna, karena ahli lughah itu memaknai ba itu belasan makna. Ba, bismillah itu bisa berarti isti'anah, minta tolong. A'udzubillah, isti'adzah, minta perlindungan. Beda nggak? Billahi a'udz dengan a'udzubillah. Kenapa mau baca Quran perintahnya a'udzu? Karena bi juga bermakna tabai. Sebagian aku berserah, aku berlindung kepada Allah SWT. Sebagiannya itu bi. Tapi kalau billahi a'udz itu kul, semuanya. Dan itu dinaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam jilid 1 di kitab apa? Mafatihul Ghaib, ya. Ini kita mulai belajar, ya. Nah, orang-orang yang lepas dari nafsiyahnya, nah, jadi kita kan sering ngomong nafsiyah, itu yang bisa menerapkan ini dalam hidupnya. Al-afwa wa'mur bil urf. Kalau ngajak orang, ngajak dengan urf. Urf apa artinya? Sesuatu yang menjadi tradisi kebaikan yang dikenal bersama. Nyapa orang itu ya, senang disapa atau senang nyapa? Senang disapa kan? Mulai senyum atau disenyumin maunya? Disenyumin, maka senyumin teman kita. Sapa dia duluan. Senang nggak kalau orang nyodorin tangan? Senang. Maka kita kalau ketemu kita duluan sodorin tangan. Kalau salaman, ada apa nggak mukanya? Lihat mukanya. Jangan, dicelantung sibuk sekali tamunya ribuan. Itu lain cerita. Bu Hamka kan cerita tuh kan lagi rame film-film Bu Hamka ya. Ya baguslah ya. Tapi saya tidak sanggup menontonnya. Ya, Bu Hamka itu cerita, saya tersinggung kalau ada orang salaman sama saya terus jangan lihat. Nah, itu Bu Hamka nggak sabar. Bagi antum. Tapi kalau al-afu, antum salaman orang nggak ngelihat, kita sabar. Oh, mungkin dia lagi sibuk, kepikiran apa? Kalian ada banyak, urusannya banyak. Tahu zaujahnya banyak. Wa'mur bil urf. Nah, jadi kalau ngajak orang, ngajaknya bil urf dengan sesuatu yang dia paham. Ini dakwah, saya dakwah kok ditolak, ya wajar antum ngajak sesuatu yang dia nggak ngerti. Jadi kalau ngajak orang dengan sesuatu yang dia paham, itu sebabnya asal thariqatina at-ta'lim. Asal thariqah kita ngaji. Supaya orang nggak salah paham. Masa ada orang udah suluk 40 hari, zikir Allah, habis itu besok udah bilang setelah berapa bulan, zikir Allah itu bid'ah, Ustaz. Coba karena dengerin Ustaz Fulan mengatakan zikir Allah itu bid'ah. Ya salah, zikir hu bid'ah. Gak usah tinggi-tinggi ngajinya, bacanya kitab Mafatihul Ghaib aja itu jilid 1. Imam, bukan sufi beliau, Fakhruddin Ar-Razi, ahli tafsir, aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, itu sering zikir hu. Apa kata dia? Saya nulis tentang rahasia hu, tapi nggak jadi diekspos. Kenapa? Setiap kali dia menyebut nama Allah memejam mata, dia menemukan makna baru dari lafaz hu. Itu favorit zikir hu. Mungkin teman-teman mikir ini musir kecoa tuh ya. Nah begitu memahaminya. Kalau ada orang bilang bid'ah, wajar, itu intinya. Sekarang kan ikuti aja. Intinya kan nggak diikuti banyak orang juga. Dia membawa ke ranah fikih. Ini bukan ranah fikih, bro. Ini adalah bab apa? Bab tauhid dan bab riyadhah ahli sufi. Ilmu fikih nggak semuanya bekerja di situ. Ya, ilmu fikih kan ijtihad. Sedangkan hu itu zikirnya mankul, nggak perlu dijtihadkan. Ya, la ijtihada fi nas. Nggak ada ijtihad dalam nas. Kalau Allah kul hu, berarti hu nggak kena. Bagi ulama-ulama ahli zikir, satu lafaz dari nama Allah, Allah Ahad, itu bisa dizikirkan, nggak salah sebenarnya. Ya. Tapi kalau ada orang menyesatkan zikir kita maafin nggak? Maafin, mungkin bacaan dia begitu, itu namanya afwa. Itu sebabnya kita kalau nalkin orang, kita jelaskan dulu bahwa ini zikir, satu zikir sunnah yang diajarkan ulama salafus saleh. Ya. Wa'arid anil jahilin. Nah, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa arti jahil? Tidak mengerti. Kenapa Allah spesial mengatakan
berpalinglah, jangan tanggapi orang-orang yang jahil. Jangan terlalu serius nanggapinnya, nanti berlarut-larut. Orang jahil itu apa? Ciri-cirinya. Min alamatil jahli kasratul inkari. Salah satu ciri orang yang jahil itu nggak mengerti, dia suka ingkar. Ingkar itu ada yang sekedar membid'ahkan, menyesatkan, nggak tanggung-tanggung. Sohib kita satu dikafirkan, ya kan? Ente masih dikafirkan nggak? Dikafirkan. Bahkan saudara kita di kampung ada yang membutuhkan murtad. Ya kita senyum aja, dengar itu senyum. Disibuk dengan orang lain. Kapan dia sibuk dengan dirinya? Ya. Wah, arit aneh aja. Itu nggak ditanggapin. Nggak ada tuh saya nanggapin orang yang memurtadkan saya. Cuma kalau orang nanya, nasnya mana, kita sebutkan nasnya. Ini ada. Oh, nanti itu menghancurkan kamu loh. Ya, menghancurkan saya, mengangkat saya Allah, bukan dia. Ya. Dalilnya apa? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkaulah yang mengangkat, memuliakan siapa yang kau kehendaki. Engkaulah yang menghina siapa yang kau kehendaki. Nanti kamu gak viral. Emang saya niat viral? Emang Bu Yasmin niat viral? Berhenti ngajar di ribat ya. Ini ya Aldo ya. Nah, kita ngaji-ngaji aja. Viral gak viral itu urusan Allah. Ya. Ada yang bilang kita kaya karena YouTube. Bang Dik, ya salah. Kita nggak ambil 1% pun dari YouTube. Itu teman-teman aja itu yang kreatif tuh, nggak tahu siapa, saya juga kenal orangnya. Ya. Cek aja rekening kita malah percaya. Ya. Tapi perlu nggak ditanggapin begitu? Nggak usah, santai aja. Wah, arid anil jahilin. Ya. Dulu kajian-kajian kerohanian, kajian ma'rifatul ruh, orang nggak sepakat. Jadi apapun yang antum buka pasti ada yang nggak sepakat. Terus saya mau berhenti cuma karena ada orang nggak sepakat. Kalau begitu, siapa yang menikmati kajian hikam? Kajian hikam kita dulu berapa orang kiai yang protes? Kajian begini kok yang dibuka? Kan lucu. Quran lebih mulia dari hikam atau hikam lebih mulia dari Quran? Kenapa ente berani buka Quran tapi nggak berani buka hikam? Emang hikam lebih tinggi? Futuhat kok ente kaji, insan kamil kan kaji. Pertanyaan kita balik logika sederhana aja. Quran lebih mulia atau kitab insan kamil? Sederhana tuh logikanya. Lebih mulia Quran, insan kamil, ya ulumuddin, hikam, semuanya diambil istimdad minal Quran. Ilmunya dari Quran. Kalau Qurannya dibuka, itu dibuka juga lah. Karena itu salah satu cara memahami Al-Quran. Ya. Jadi masih ragu-ragu ngaji tasawuf. Gak usah ragu-ragu. Ya, nggak akan menikmati kita zikrullah kalau nggak belajar tasawuf. Dan sepertiga diri Nabi Muhammad SAW itulah kita jadikan panduan asas dalam bertasawuf. Nah, ini salah satu akhlak. Maka jangan heran orang bertorikoh belum tentu sampai kepada bertasawuf. Orang bertorikoh kok kalau ngumpul ngomongin orang mulu, ya kan? Kok ngomongin kesalahan orang mulu, mursyid fulan mulu, zawiyah fulan mulu yang diomongin, ribat fulan, surau fulan. Ya mungkin dia belum nyampe di torikoh, belum di tengah jalan, kalau di jalan belum nyampe di al-afu wa amur bil urf wa arid anil jahilin. Saya mau tanya, ini perintah Allah kan? Khuzil afwa, ambillah sikap memberi maaf. Ya, wa amur bil urf, kalau ngajak orang dengan sesuatu yang dia mengerti maka disebut tradisi. Wa arid anil jahilin, berpalinglah dari komentar-komentar orang yang tidak mengerti, baik offline ataupun online, baik netizen ataupun citizen. Biasa aja. Orang yang paling sering diomongin di zaman Nabi siapa? Nabi SAW. Apa omongan mereka? Mulai dari menyesatkan beliau, menghina beliau, melaknat beliau, menyia-nyiakan beliau kan. Orang-orang ahli kitab ketika marah bin Nabi SAW berkata assalamualaikum, ya, celaka beliau. Ini kan jelas. Baik, ya. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama nazalat alaihi hadhihi al-ayatu sa'ala Jibril alaihi salam an ta'wilha. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika turun ayat ini, Sayyidina Jibril, ya, sa'ala Jibril, beliau bertanya kepada Jibril an ta'wilha, mengenai ta'wilnya. Wa qala lahu hatta as'al al-alim, sampai aku bertanya kepada yang alim. Summa dhahaba fa'atahu, lalu datang kepadanya. Wa qala ya Muhammad inna Allah ya'muruka an tasila man qata'a. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk menyambung orang yang memutus silaturahim. Ada orang nggak mau ketemu kita, temuin aja. Nah ini biasa itu kerjaan itu.
Wa tu'ti man harama. Engkau memberi orang yang menahan pemberian darimu. Salah satunya beri doa, beri salam, beri senyum, ya. Wa ta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu, ya. Gimana? Sanggup gak? Ya. Sanggup gak memaafkan orang yang menzalimi? Dirasain aja Dare. Gak mudah. Gak mudah kalau memakai nafsiyah. Mudah kalau pakai ruhiyah. Jadi ini disebut dengan sifatul arwah, sifat ruhiyah, sifat-sifatnya ruh. Jadi dalam diri kita itu ada sifat ruh, afu, berjiwa besar. Jadi terjemahan afu bukan hanya memberi maaf, berjiwa besar. Wa'mur bil urfi, mengajak pengertian, mengajak dengan penuh pengertian. Dan yang ketiga, sabar terhadap ocehan komentar orang-orang yang jahil. Di tiga karakter ini karakter ruhiyah. Nggak ada di kolbu, nggak ada di nafs, adanya di ruh. Di kolbu hanya nama Allah, tapi di dalamnya kolbu itulah nanti ketemunya. Di dalamnya, semakin dalam, semakin luas. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sudah rajin zikir, khataman, tapi masih begitu aja. Termasuk saya sendiri misalnya, kalau antum nanti lihat, berarti yang dominan saat itu nafsiyah atau qalbiyah? Bukan ruh. Oh iya, ya kita kan masih diberikan ruh nafsiyah. Ya, ada sisi nafs, ego kita masih ada. Karena kita bukan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Kenapa ulul azmi disebut ulul azmi? Ini ayatnya surah Luqman. Wasbir, jadi Nabi Luqman itu menurut sebagian ahli sejarah itu nabi. Ya, dan saya cenderung kepada pandangan beberapa teolog bahwa dia seorang nabi. Wasbir, jadi wasiat beliau yang merupakan wasiat Allah, lalu beliau sampaikan kepada anaknya, wasbir ala ma asaba, sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Itu surah Luqman ayat 17. Inna dzalika min azmil umur, itulah perkara yang sangat luar biasa. Fasbir, surah Ahqaf ayat 35, kama sabara ulul azmi. Nah, sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi, orang yang punya tekad kuat itu bersabar. Bila rasul, dari sebagian rasul, berarti tidak semua rasul ulul azmi. Maka Nabi Muhammad SAW menggabung semua kesabaran ulul azmi. Itulah rahasianya kenapa beliau tidak sampai umur 900 tahun 950 tahun seperti Nabi Nuh, tapi pencapaiannya melebihi Nabi Nuh. Lalu di surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, berilah maaf, berbesar hati engkau. Kalau orang besar hati, besar jiwa, gimana? Kalau ada orang kecil komentari dia bahasa, dia komentari nggak? Kan sekarang lagi rame nih, tiktokan di YouTube. Ini bantah, balas lagi, ini bantah, balas lagi. Ya, jadi kayak main petasan jadinya. Wal yasfahu, ini lamul amr. Hendaklah kamu bermusafah. Apa arti safah? Sapalah dia, ya, bersalamanlah dengannya. Ini perintah bukan? Kalau Allah pemerintah wajib bukan? Wajib. Cuma kan kita ini senangnya, nafs itu senang membangkang dari perintah. Kalau ruh tidak. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 22? Bukankah kamu senang Allah memaafkan kamu? Maka senanglah memaafkan orang lain, itu maksudnya. Kalau bahasa kawan saya dulu, emang kamu lebih tinggi dari Allah? Allah aja pemaaf, masa kamu gak maaf? Itu logika qiyas aulawinya, fikih prioritas kalau dalam fikih, ya, analog utama. Jika Allah ada pemaaf, Allah maha mulia, masa kau tidak memaafkan? Ya, walaman sabara wa ghafara. Ini yang menarik. Kata ghafara, kalau sabara udah biasa, tapi ghafara sekarang dijadikan sebagai fiil yang boleh kita pakai. Ini yang disebut takhallaqu bi khalqillah. Takhallaqu bi khuluqillah. Beradablah kamu dengan adabnya Allah. Apa adabnya Allah? Allah ghafara, menutupi, menghapus kesalahan orang. Walaman sabara ghafara, dan sungguh orang yang mau bersabar dan menganggap orang yang bersalah ke dia itu dia maafkan, itu disebut ghafara. Innallaha la min azmil umur. Jadi ciri-ciri ghafara antum nggak ingat-ingat. Kalau orang sabar, ingat-ingat deh. Jadi sabara dan ghafara
dua pasang yang mesti dipakai, sabar dan menghapus kesalahan orang dari kepala kita. Itu disebut ghafara. Walaman, sungguh man sabara wa ghafara, orang yang mau bersabar, yang mau memaafkan, menghapus kesalahan orang dari memori dia, inna dzalika lamin azmil umur. Jadi jika ada nabi-nabi ulul azmi, maka ini adalah umat Nabi Muhammad pewaris ulul azmi. Ya, semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Wala khafa bima yu'thar min hilmihi wa ihtimalihi. Ya. أن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت منه عفة وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا ولا إسراف الجاهل إلا حلما. Ya, jadi bagaimana santunnya Nabi? Apa santunnya Nabi? Dia sadar dirinya juga nggak selalu tepat berkalam. Maka kalau ada orang salah kalam kepadanya, dia maklumi. Ya, wala yazidu ma'a kasratil adza illa sabran. Jadi kalau ada orang nyakitin dia sabar. Sabar itu antum nggak ngumpat. Kalau ngomong ini, semoga Allah membalasin, nah, itu nggak sabar, itu mendendam itu. Semoga Allah melaknatmu, itu nggak masuk. Orang sabar itu cukup Allah yang tak. Itu sabar. Tapi orang sabar itu merasakan perih. Kalau orang ikhlas merasakan plong. Pilih mana? Pilih sabar atau ikhlas? Kalau sabar itu kasratul azab, sakit gitu, rasa-rasa gitu. Maka pasangannya ghafara. Kalau orang sudah sabar ghafara, baru ujungnya ikhlas. Jadi syaratul ikhlas, sabar dulu, lalu menghapus itu plong, barulah disebut orang-orang mukhlisin, mukhlasin. Ya, berusaha memaafkan, melepaskan orang, itu luar biasa. Ya. Ini satu rahasia. Ternyata sakitnya hati itu berbanding dengan apa? Sejauh apa antum merasa sudah bersabar. Jadi semakin sabar, semakin terasa sakit. Tapi kalau orang itu dia melepas, misalnya antum benci sama orangnya, lepas kebenciannya. Nah, jadi sakitnya itu berbanding dengan kebenciannya itu. Atau ini yang patah hati. Yang patah hati nggak? Ada yang patah hati nih. Orang patah hati itu sakitnya itu berbanding dengan cintanya. Jadi dia harus lepaskan cintanya itu, ya. Lepasin cintanya, pasti lepas sakitnya. Lepasin di sini, ya. Serahkan saja. Ya. Jangan-jangan selamanya kita mencintai dengan nafsiyah, ya, bukan mencintai dengan ruhiyah. Ya. Wa ala israfil jahil illa hilman, ya. Dengan lelakunya orang jahil, orang-orang tidak berpengetahuan tapi komentar paling banyak. Ciri-ciri orang jahil itu banyak komentar. Ya. Apa sikap kita? Hilman. Apa arti hilman? Hilm. Santun. Ya. Lalu menyebutkan riwayat, ya. Qala hadatsana al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Taghlibi wa ghayruhu qalu hadatsana Muhammad bin Attab qala hadatsana Abu Bakar al-Qadhi wa ghayruhu qala hadatsana Abu Isa yaitu Ibnu Sa'id al-Mizzi qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsana Ibnu Yahya qala hadatsana Malik, dan ada juga riwayat Malik, ya, an Ibnu Syihab Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata Siti Aisyah, ma khuyyirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayn, Nabi tidak diberikan dua pilihan kecuali illa ikhtara aisarahuma, Nabi memilihkan mana yang lebih ringan, malah yakun isman. Jadi Nabi itu paling suka nyari rukhsah buat kita. Ini ciri-ciri orang yang ada hilm dalam dirinya, ya, boleh biarlah beliau menanggung. Itu sebabnya sebelum wafat beliau nggak ngomong zuriyati, keturunanku, nggak perlu. Beliau ngomongnya apa? Ummati. Kalau zuriat sudah ada jaminannya Rasul. Kalau ummati, maka beliau ulang-ulang ummati. Beliau nanggung. Maka orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW itu hidup dia akan ditanggung Rasulullah SAW. Ya. Fa in kana isman kana abadan nas minhu. Kalau
yang dipilihnya itu dosa, pasti Nabi jauh-jauh dari itu. Man tuqima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tuntahaka hurmatullah ta'ala fayantaqam lillahi biha, ya, atau fayantaqim lillahi biha. Nabi itu nggak pernah membela kediriannya, tapi beliau yang dibelanya siapa? Allah. Sayyidina Ali tidak mau membela kedirian egonya, yang dibela siapa? Allah. Murid Rasul gitu juga, dia nggak membela dirinya, dia membela gurunya, gitu. Kan gurunya Sayyidina Ali siapa? Rasulullah. Tapi ketika orang menyinggung Sayyidina Ali nggak balas, karena itu urusan saya. Nah, yang penting Rasulullah ini jangan singgung, gitu. Itu beda. Nah, kalau kita ngomongnya sini gimana? Saya kalau ada orang baik saya lebih baik, kalau orang jahat saya lebih jahat, tergantung gitu kan? Itu iblis yang ngomong gitu. Gak begitu kalau kita diajarkan Nabi SAW. Kalau ada orang baik, kita lebih baik, benar, separuh. Kalau ada orang jahat, jangan lebih jahat. Berarti ente lebih setan daripada dia. Ya. Nah, begitu kita memahaminya. Kita nggak boleh lebih jahat dari dia. Jadi seorang baginda Rasulullah SAW pun, ketika orang Taif melempar dia dengan kotoran, itu kan nafsiyahnya yang diserang. Maka beliau nggak balas. Walaupun semua malaikat di bumi dan pemimpin malaikat di langit turun untuk menawarkan bantuan. Kalau antum kayaknya dah, gue sakti, malaikat datang. Paling gitu ya. Disinggung dikit nasabnya, paling ngamuk-ngamuk kan. Disinggung dikit torikotnya ngamuk-ngamuk. Ya. Imamnya ditawasulin ke torikot lain ngamuk-ngamuk. Rasulullah aja ditawasulin banyak orang, masa imam ente yang nggak boleh ditawasulin ya. Ya. Aneh-aneh orang hari ini tuh. Kayaknya rahmat Allah itu sempit di torikot dia doang. Ya. Baru ya Nabi SAW aku surat rubaiyatuhu wa syujja wajhu yawma uhudin syaqqa dzalika ala hasbi syaqqan syadida. Nabi ketika sendi-sendinya, tulangnya patah, ya, giginya copot. Nabi ini nggak ngajarin debus ya deh. Tapi kalau ada ilmu debus ya itu bagian maunah lah. Wa syujja wajhu yawma uhud. Dan wajahnya beliau disakiti memar ya pada perang Uhud. Yang gelisah siapa? Syaqqa dzalika ala ashabihi, ya, syaqqan syadida. Itu membuat rumit para sahabat jadi gelisah. Waqalu ya, kemarin waktu di kampung mobil kerosok dikit doang, cuma emang karena mobilnya berat. Udah datang 4 mobil, berarti mobil. Masya Allah, 2 mobil, jalannya bikin demam, dajong. Pulang-pulang dia demam, kita mau biasa aja. Kita nyampe di rumah mereka jadi kejadian. Kayak polisi India. Kejadian selesai, polisi baru datang gitu. Oh, polisi Indonesia gimana? Wa qalu law da'awta 'alaihim. Apa kata sahabat tuh? Ini lihat sahabat nih. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan laknat bagi mereka? 'Alaihim. Idda'a ala itu doa buruk. Da'ali doa baik. Allah maghfir lahu apa 'alaihi? Kalau takbir ketiga salat jenazah. Allah maghfir lahu apa Allah maghfir 'alaihi? Kalau 'alaihi nggak cocok usul bahasa Arabnya. Jadi maghfir lahu itu simbol kebaikan. Allahumma, gimana sini? Lau da'auta 'alaihim ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak membalas mereka dengan doa yang mustajab itu? Lau da'auta 'alaihim. Seandainya engkau mendoakan laknat hancur mereka. Apa kata beliau? Ini jawabannya. Nabi udah patah badannya, giginya udah ompong, mukanya udah memar. Sahabat di depan kena panah, kena tombak. Jadi saat Nabi lagi berdiri, waktu ada tombak melayang, ada sahabat kemudian menjadi tameng Rasulullah SAW. Ketusuk jantungnya langsung meninggal. Itu meninggal terindah beliau itu. Ya. Lalu Nabi menyolatinya. Di saat Nabi nyolati mereka, apa kata sahabat? Seandainya akulah yang disolatkan baginda Rasulullah SAW. Itu sahabat mujahidin berharap semoga mereka meninggal sebelum Nabi wafat supaya Nabi yang nyolatin. Kalau Nabi nyolatin berarti Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Allah firlahu, ya Allah ampuni dia, masuk surga nggak dia? Masuk surga dia langsung. Maka sahabat-sahabat pengen jalan pintas. Itu sekelas sahabat masih begitu. Tapi Rasulullah SAW ketika doanya diminta untuk menghancurkan musuh, apa jawaban beliau? Inni lam ub'ats la'ana. Aku tidak diutus sebagai pelaknat, pengutuk, pengancam. Ya, jadi kalau ada ulama, mursyid, zuriat Nabi suka ngancam-ngancam, dia belum mengikuti manhaj Nabi SAW. Kita juga nggak usah bilang dia ini pengkhianat Rasul, enggak. Dia belum mengikuti aja. Mungkin karena masih muda atau sudah tua tapi sekelilingnya muda-muda. Ya, Nabi
sekeliling yang muda-muda dan juga yang tua-tua. Apa kata mereka? Beres tuh Rasulullah kalau engkau angkat tangan doa kepada Allah. Tapi Nabi jawab, inni lam ub'ats la'an walakinni bu'itsu da'iyan wa rahmatan. Aku diutus sebagai orang yang dai, suka mengajak dengan kelembutan, wa rahmatan, penuh kasih sayang. Nah, ini yang disebut pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma hdi qaumi. Doa Nabi. Jadi Nabi tetap angkat tangan, tapi doanya, ya Allah, berilah petunjuk kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Berarti Nabi ngamalin surat Al-A'raf ayat 199 bagian akhir, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah dari mendoakan, melaknat orang-orang yang jahil. Jadi gimana? Masih mau laknat orang? Nggak usah. Antum kalau laknat orang, kesaktiannya, keramatnya diambil di dunia. Karena setiap mukmin itu ada karomahnya. Setiap mukmin ada karomahnya, apalagi wali. Jadi nggak usah laknat orang. Dan itu nggak mungkin kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka ke orang itu sulit. Yang mudah tuh baik sangka ke Allah, nanti bisa langsung semua. Ya. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعد كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه. Ada seorang wali ketika dia direndahkan di satu resto, dia keluar, restonya kebakar. Tapi wali itu sedih. Apakah dia, seandainya aku tidak berdoa saat itu, seandainya aku memaafkan saat itu, mungkin Allah akan selamatkan itu rumah makan. Tapi kalau muridnya ngomongnya apa? Tuh ente nggak lihat guru aneh, sakti kan? Jangan coba-coba ganggu guru aneh. Tuh kalau murid tuh euforia keramat, ya. Jadi keramat tuh euforia aja. Nah, kita nggak begitu. Ya. Orang disinggung membalas itu biasa, itu normal. Orang dipukul balas memukul itu biasa. Tapi antum disakiti tak membalas itu luar biasa. Orang melaknat antum nggak balas melaknat itu luar biasa. Itu baru namanya Al-Muhammadi. Itulah yang disebut Thariqah Al-Muhammadi. Akhlaknya adalah idfa' billati hiya ahsan. Sederhana tuh. Jadi Thariqah Al-Muhammadi itu gak aneh-aneh. Thariqah Al-Muhammadi itu Thariqah Al-Afu wal hilmu wal ihtimal wal sabr. Itu deh Thariqahnya, itu yang kita baca sebelumnya. Nah, itu hampir sama dengan tadi, ya, riwayatnya diulang oleh beliau, hampir sama. Ada yang lebih menyakitkan. Jadi di masa Nabi itu ada citizen, bukan netizen. Nabi habis perang, dapat harta sebab perang, terus bagi-bagi. Di suatu hari, belum ditulis di sebagian. Ketika dibagi-bagi, tiba-tiba ada satu delegasi datang, apa kata dia? Ya adil ya Muhammad. Bukan adil ya Rasulullah. Ada di Bukhari ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, engkau harusnya berbuat adil. Tuh, sekelas Nabi dituduh tidak adil, apalagi cuma Presiden Jokowi, apalagi cuma Presiden SBY, apalagi cuma Presiden B.J. Habibie, apalagi Soeharto, apalagi Gus Dur. Ya. Kalau di Malaysia siapa? Mahathir. Sekarang siapa sekarang yang ini Ibrahim siapa? Anwar. Gimana mana antum mau orang benar nggak benar memimpin, itu pasti akan dituduh tidak adil, minimal oleh orang yang tidak dapat bagian atau bagiannya kurang banyak. Ya. Jadi saya ada urusan dengan mereka itu sebenarnya gimana. Emang sunnatullah orang memimpin begitu. Ya. Sunnatullah orang memimpin begitu. Fa inna hadhihi ma'urida biha wajhullah. Ya. Lam yazid fi jawabi an bayyana lahu ma wajahilahu. Ya. Nabi balas enggak? Enggak, Nabi biarin aja. Ketika Khalid ngambil pedang, apa kata Nabi? Kembalikan pedang. Ya. Tapi Nabi kasih kabar, nanti dari kelompok orang ini akan muncul orang-orang dia hafal Quran, sholat dia bagus-bagus tapi meremehkan sholat kamu, baca Quran dia bagus tapi nggak tembus sampai ke dada. Berarti dia kalau baca Quran dan sholat dia sibuk sama sholat orang, sibuk dengan bacaan orang, dia nggak sibuk dengan kalbunya. Dan hari ini banyak. Ya. Indonesia ini indah, banyak muslimnya, cuma masalahnya kejadian ini nanti banyak di Indonesia. Dan semoga ulamanya, umaranya berjuang terus untuk meminimalisasi. Akan ada, tapi nggak akan bisa, ya nggak akan hilang semua. Kita doakan, dan itu hak para pemimpin. Ya, kita doakan pemimpin kita
mampu menanganinya. Ya, antum mau kayak Sulian, sudah nggak mampu menangani. Guru dari ayah dari guru saya lagi ngajar di bom. Kawan-kawannya Syekh Afyoni di bom. Ya. Syekh Hasuni dituduh ulama penjilat. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ya. Di riwayat lain Nabi hanya balas, "Wahai hak faman ya'dil illa ma'adil." Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi? Nabi cuma ngomong gitu dong. Nabi nggak ngomong kafartu billahil azim, itu kafir nggak? Ente terlana nggak? Kalau sahabat bergerak, nah antum pewaris siapa nih? Sahabat yang geram itu sebelum dia ditarbiyah oleh Rasulullah, itu tarbiyah buat sahabat. Sahabat ngamuk nggak? Gitu. Jadi jagain Nabi dengan jaga Nabi itu baik nggak? Jaga guru baik nggak? Tapi jaga guru, jaga Nabi, tapi dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak baik. Orang cuma ngomong, pak ente pakai pedang, itu nggak baik. Dia ngomong, balas ngomong. Dia fisik, baru kita main fisik. Dia bersenjata, baru kita bersenjata. Di negeri kita yang punya hak pegang senjata siapa? Ya pemerintah. Maka kita serahkan urusan itu kepada mereka. Itu sebabnya guru-guru kita dari dulu untuk bab seperti ini wajib kita mendukung para ulama. Disitulah dibully Syekh Ali Jemaah. Lalu murid terbaiknya bersama Said Al-Azhari. Aneh di Indonesia, para kritikus pemerintah, pembenci pemerintah, itu malah baik sekali dengan Syekh Usama Said Al-Azhari. Padahal mereka pembenci As-Sisi, Presiden Mesir. As-Sisi itu penasihatnya siapa? Usama Said Al-Azhari. Jadi ambigu, baik kepada orang tokoh di luar, tapi nggak baik ke tokoh di dalam. Baik ke ulama di luar, tapi nggak baik ke ulama di dalam. Mungkin dia pengen negeri ini seperti negeri sana juga. Ya. Nah, kita nggak mau. Ya. Kita nggak akan ikut-ikutan begitu. Semoga antum nggak mudeng siapa yang saya maksud ya. Masih ingat Abdullah bin Ubay? Masih ingat Yahudi yang ngasih Nabi makanan tapi diracuni? Apakah Nabi kemudian membalas? Tidak. Lalu Ubay bin Ka'ab adalah bin Al-Asam ketika menyihir. Nabi bisa disihir loh. Nabi bisa disihir. Kira-kira Bang Dik bisa disihir nggak Bang Dik? Siapa yang menyihirnya? Itu sakti sekali itu orang. Labid bin Al-Asam. Jadi kalau ada wali Allah, wali setan. Bisa menyihir Nabi. Kenapa? Nabi masih punya sisi lahiriah. Itu bisa disihir. Ya. Nah, Nabi bin Al-Asam menyihir Nabi wa qata'u bihi wa uhiya ilaihi bi syarhi amri. Nabi diperintahkan untuk berlapang dada wa la ataba alaihi fadlan an waqaqabati. Dari sisa. Berdasarkan itu ulama kita ikhtilaf mengenai hukum penyihir itu hukumannya apa. Kalau ada orang nyantet hati gitu, itu hukumannya apa? Ahli fikih gak ada yang sepakat sampai hari ini. Ya. Kalau masuk ke perundang-undangan belum ada kan undang-undang yang mengcover itu? Belum ada. Wa kadzalika lam yu'akhidh Abdullah bin Ubay. Antum bayangkan, Abdullah bin Ubay menyebar kabar istri tercintanya setelah Khadijah itu berselingkuh. Siapa ya? Sosial medianya siapa? Penyebar WA-nya siapa nih? Dulu kalau ada WA dia yang pegang nih. Abdullah bin Ubay. Apakah Nabi kemudian cuci maki dia enggak? Nabi ketika Abdullah bin Ubay mati, Nabi sholatin. Itulah terakhir Nabi diizinkan menyolati orang-orang munafik. Jadi Jibril tuh nggak tahan, lihat. Jibril nggak tahan, sahabat-sahabat nggak tahan. Itu kalau ada orang dia masih ragu ikut Nabi pasti murtad. Ah Muhammad ini, jangan. Masa Abdullah bin Ubay jadi disolatin? Tapi sahabat-sahabat untuk nafsnya sudah selesai. Abdullah bin Ubay buat isu tentang Nabi itu berkali-kali, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Mati dia siapa yang melatih? Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, apakah boleh memastikan? Setelah Rasulullah kemudian siapa? Huzaifah Yamani. Apakah boleh memastikan orang yang munafik hari ini? Nggak boleh. Oleh karena itu, kalau cuma beda pemilihan, jangan terjadi kayak 2000 sebelum 2020 itu. Cuma karena dia nyoblos fulan, lalu dia nggak disolatin di masjid. Jangan kejadian itu lagi.
Memang ada di hadis, siapa yang nyoblos fulan, maka dia munafik. Tidak boleh sholatin, kan begitu. Karena di zaman Rasulullah nggak ada pemilihan. Di masa Abbasiyah dan Umayyah, menteri-menteri itu banyak yang non-muslim. Menteri-menteri gubernur itu beberapa non-muslim. Ya, data-datanya bisa kita cek dalam kitab tarikh. Ya. Ini cerita Badui nih, antum coba dengerin ya. Anak-anak radhiyallahu ta'ala anhu kuntu ma'an Nabi SAW. Ya. Dari Sayyidina Anas, aku bersama Nabi SAW, wa alaihi burdun ghalizun hasyah. Beliau ada kain yang disebut burd, yang agak kasar sedikit ujungnya. Ya. Fa jabadahu al-Arabi. Nah, jabadahu al-Arabi artinya ditarik oleh orang Arab. Bidaihi jabdatan syadidatan. Dengan tarikan yang keras, hatta asfarat hasyatul burd fi safhati atiqi, sehingga karena ujungnya kasar itu berbekas di kulit Nabi SAW. Semua kawan, apa katanya orang Arab Badui ini? Ya Muhammad, kayaknya friendly kali ya, friendly kok kurang ajar. Apa emang dia nggak ngerti? Apa kata dia? Ya Muhammad, ya. Ihmil li ala ba'iri hadaini min mal allazi 'indak, ya. Tolong bawain dong. Ihmil li ala ba'iri, tolong angkat ini, taruh di atas kendaraanku. Ini harta Allah. Allazi indak, yang kau mau pegang itu kan harta Allah juga. Fa innaka la tahmili min malika wala min mali abika. Ya? Kamu tidak boleh ngambil untukku dari hartamu. Kamu tidak pernah mengambil untukku dari hartamu dan dari harta ayahmu. Terus kata Nabi balas nggak? Nabi nggak balas. Nabi cuma ngomong al-mal malullah, benar. Harta ini harta Allah. Jadi Nabi mengiyakan. Jadi orang Badui ini pakai ilmu hakikat, yang kamu pegang tuh punya Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Punya Allah, apa yang di langit, apa yang di bumi. Maka itu Nabi kan suka pakai lidah. Nah, kita suka pakai sunnah nih Bang Dik. Pakai ini. Ditarik sama dia, terus dia bilang ini harta Allah ya Muhammad. Dari ambil terus bilang, tolong kamu bawain ini sama punya dia. Tolong taruh di kendaraan saya. Tolong bawain. Nabi dia mal Allah. Nabi ngomong betul ini harta Allah. Wa ana abdu, saya hanya hamba Allah. Ya. Summa qala wa yuqadu minka ya Arabi ma fa'alta bi. Ya. Nabi itu wa yuqadu minka, yang ditarik darimu. Ya Arabi ma fa'alta bi. Waduh, orang Arab, kamu mau apa lagi sih gitu. Cuma ngomong gitu doang. Nabi nggak bilang kayak jahil, enggak. Nabi ngomong gitu. Nabi cuma ya Arabi. Badui, itu mau ngomong apa lagi, itu mau ngapain lagi. Jadi Nabi malah santai, itu namanya hilm. Nah, antum kalau nyaksin itu terjadi sama guru kita, senyum aja. Ya, ada orang begitu tuh, preman-preman kadang ketemu ya. Harus nih, teman lama mau gimana lagi. Ya, guru kita udah dipanggil Buya, dipanggil orang bilang, jangan marah, biarin. Teman, nah, nggak usah terlalu repot dengan gelar-gelaran ya. Qala lima. Qala la, ya, beliau mengatakan tidak. Qala lima. Lalu Nabi nanya. Setelah orang itu nggak ada lagi. Li'annaka la tukafi'u bis-sayyi'ata. Ternyata orang Arab ini, preman, Badui, itu suka nguji. Kan Nabi nanya, orang Arab, kamu mau apa lagi? Silakan, kira-kira gitu. Terus orang Arab ngomong, lah, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak mau ngerjain ente lagi, ya Muhammad. Ya, kenapa? Li'annaka la tukafi'u sayyi'ah bis-sayyi'ah. Karena engkau tidak membalasi keburukan dengan keburukan yang sama, apalagi lebih jahat. Jadi nggak usah doain orang. Ya, nah ini berarti Nur Muhammad terbit dalam diri kita. Jadi mengaktifkan Nur Muhammad nggak perlu pakai merem terus pegang dada. Agak begitu, norak. Mengaktifkan Nur Muhammad, aktifkan perangkat-perangkatnya ini. Al-Hilm, santun. Ini disindir dikit, katanya kajian Nur Muhammad, langsung tersinggung dan mengatakan kajian orang itu sesat, hanya dia yang benar. Itu Nur Muhammad kan Nur Mehmet tuh ya. Kalau fadahikan Nabi SAW, Nabi tersenyumnya. Nabi itu kalau disebut dhahika itu tersenyum, karena Nabi kalau tertawa hanya terlihat gigi dan tidak terdengar suara. Kalau kita kan ketawa bersuara, termasuk aneh Bang Dik. Kalau ketawa ya itu bersuara. Dan kita bukan Rasulullah SAW. Semua amra yahmillahu ala ba'irin syair wal akhar tamrunnya. Lalu Nabi
yahmillahu, ya, merintahkan sahabat untuk bawain barang, kasih hadiah, maka dikasih hadiah. Wow, orang yang merendahkannya mungkin memuji dia malah dikasih hadiah. Orang Arab kalau ngomong gini itu udah tinggi tuh ini ya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ma'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasaran min mazlimatin zulimaha qat. Nabi tidak pernah muntasiran, minta pembelaan terhadap kezaliman yang mana dia dizalimi, barangnya diambil itu. Malam takun hormatan min maharimillah, selama itu bukan kehormatan Allah, ya. Wa ma daraba bi yadi syai'an qat illa yujahida fi sabilillah, ya. Nabi tidak mengeluarkan senjatanya kecuali fi sabilillah. Jadi kalau cuma beda paham, haram mengeluarkan senjata, ya. Main-main fisik itu haram, apalagi nembak. Dulu Syekh siapa yang ahli Quran yang meninggal baru ini, ada fatwanya yang aneh sih dulu tentang masalah kurban, tapi Allah SWT mampuni, ditembak di mana? Tadi ditusuk, ya. Dan dia ternyata ketika ditusuk nggak doain jahat-jahat. Luar biasa juga tuh orang, ya. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Juga ada di Saudi, dia sufinya Wahabi, pengarang La Tahzan, walaupun dia nggak mau disebut sufi. Siapa namanya? Aid Al-Qarni. Itu ditembak waktu di Filipina, ya. Cuma akidah dia kan akidah Ibnu Taimiyah. Bahkan dia pun sekarang di Saudi ditahzir oleh Wahabi. Jadi Wahabi mulai Wahabi karena dia cenderung kepada kalam-kalam sufi, kalam-kalam hikmah dia. Dan dia punya kitab syair isinya hikmah-hikmah. Aid Al-Qarni, ya. Walaupun saya tidak terlalu menikmati bacaan buku beliau La Tahzan, tapi dalam hal ini kagum juga kita sama orang itu, ya. Luar biasa lah. Udah nggak boleh ceramah terbuka sekarang. Nggak tahu udah izin lagi tuh kan. Di Saudi luar biasa. Antum kritik sedikit, nyindir pemerintah dikit, apalagi bela Hamas, ya. Melakukan Ikhwan Muslimin. Itu kalau di Saudi ente jadi imam langsung turun. Ya, itu udah kejadian pada saat Al-Ghamidi, Imam Madinah. Ada Turaifi, nggak boleh lagi ceramah terbuka. Di Indonesia, ulama-ulamanya dapat nikmat kebebasan ngoceh, kebebasan berceramah, tapi kurang syukur nikmat. Masih bilang aja, ya. Jadi ada orang yang vokal di TV itu, yang bilang negara kita ini otoritas. Dia ngomong begitu, nggak ditangkap tuh orang. Nah, itu giliran orang nggak syukur nikmat begitu, ya. Baik. Wajiha ilaihi birajulin faqila hadha arada an yaqtulah faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lan tura wa la aradta dhalika lan tusallat alayya. Jadi ini sahabat ini kan ada yang suka panas gitu. Ada orang pengen bunuh Nabi, ya. Lalu didatangkan orang itu, terus dilaporkan, wahai Rasulullah, orang pengen bunuh engkau. Apa kata Nabi? Lan tura wa la aradta dhalika lan tusallat alayya. Nggak akan terjadi. Kalau ente mau bunuh aku, lan tusallat alayya, aku pun tidak berdaya. Aku hanya dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan itu terjadi wa Nabi SAW ketika pedang sudah di leher, ditanya, "Ma yang nahu kami ini?" Jawabannya apa? Ini dari sebelumnya yang kita skip, ya. Jawabannya Allah. Coba Bang Do, mau ditusuk orang, siapa yang melindungi engkau dari tusukanku? Jawab Allah, langsung ditusuk langsung. Gak ada efeknya. Nah, Nabi pernah ditarik-tarik bajunya, ya, oleh seorang yang dia belum Islam saat itu Zaid bin Sa'natah. Umar marah kepada orang itu, tapi Nabi senyum aja. Nah, itu kan kejadian. Coba kalau antum, ini bayangkan, ini baru, saya bukan Nabi. Kita habis pengajian salaman, harusnya ada murid gimana? Dia yang merunduk, ada murid tuh, ya. Kalau ada guru tidak sombong, kayak Jumawa. Tapi kita ditarik. Itu gaya-gaya. Jadi kalau salaman, tangan kita ditarik sama dia. Dia gini badan kita. Dia mau peluk kita ceritanya. Kalau mau ikut ngaji. Nyam. Nah, apakah Nabi SAW marah enggak? An-Nabi yatabassam.
Cuma orang yang iri akan ngomong tuh, dia senang tuh kan disalamin, senang dicium tangannya, tuh yang orang yang susah gitu. Ada salahnya ntar. Lalu di hadis berikutnya, Rasulullah SAW, ana wa huwa kunna idza ghadi dzalika minka ahwat Umar an ta'murani bi husnil qada wa tu'maru bi husnil takhali. Ya, semua ini teman-teman, kata beliau ya, wa dzalika annahu kana yaqulu ma baka min alamatin nubuwah syai'un illa wa qad araftuha fi Muhammadin illa ithnaini lam ukhbirha yasbiqu ilmuhu jahluhu wa la yaziduhu shiddatul jahli illa ilman fa akhtabarahu bihadza fa wajadaka ma wasif. Jadi Arab-Arab Badui ini ternyata dulu diam-diam pernah belajar keberanian, lalu mendapatkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang tersisa pada dirinya ada dua. Yang paling penting adalah al-hilm, kesantunannya, maafnya lebih dahulu daripada emosi kejahilan. Nah, maka disebutkan di sini, yasbiqu hilmuhu jahlahu. Sikap santunnya melewati kejahilannya. Ya, gimana? Kita begitu nggak? Kalau belum berarti nur Muhammad belum terbit di dalam dirinya, belum pas jadi masuk ke Thariqah Al-Muhammadi. Thariqah Al-Muhammadi itu judul kitab dari Syekh Al-Barkawi, sudah ada terjemahannya, cari Bang Dik. Thariqah Al-Muhammadi isinya adalah ringkasan dari ringkasan Ihya Ulumuddin, sifat-sifat terbaik yang ada di Ihya Ulumuddin, itu yang menjadi Thariqah Al-Muhammadi ya. Dan di ujung bab qala li Abi Sufyan, ya, Nabi pernah berbicara kepada Abi Sufyan. Sebelum itu ya, qala Anas sahabat wasananuna rajulan min Tan'im salat subhi liyaqtulu Rasulullah. Nabi ketika mau haji, ketika mikot sampai di Tan'im. Sampai di Tan'im apa yang terjadi? Mikotnya Al-Madinah di Tan'im. Ada 80 orang datang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Fa'ukhidu, tapi mereka dikalahkan. Fa'ataqahu Rasulullah SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bunuh mereka dan memaafkan. Nah, hati-hati kepada kelompok-kelompok pemberontak dan teroris. Maafkan dia, tetapi batasi dia, karena ada ungkapan ya, sekalipun khianat hati-hati, ada biji khianat dalam dirinya. Kalau ungkapan orang dulu, sekali londo ya londo, sekali bangsat ya bangsat katanya. Itu bahasa orang dulu ya. Kita hati-hati ya. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu turunlah surat Al-Fatah ya 2:4. Silakan dibaca di rumah. Lalu qala li Abi Sufyan, berkata kepada Abu Sufyan, qad siqa ilaihi ba'da an jalaba ilaihi al-ahzab wa qatala ammahu wa asaw wa mathala bihim fa'afa anhu wa la tafu fil qawl. Nabi itu ketika perang Uhud yang meninggal pamannya bukan? Sayyidina Hamzah. Ya, sahabatnya banyak mati perang Uhud, banyak mati. Ya. Tapi ya'fa anhu wa la tafu, itu di perang Ahzab. Maka ada surat Al-Ahzab ya, kejadian di Al-Ahzab itu beliau afaan wala fil qawl ya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan kan Islamnya 2,5 tahun sebelum Nabi wafat, yaitu Fatu Mekah. Maka sampai hari ini orang Syiah tidak percaya Abu Sufyan itu Muslim, karena mereka mengurusi isi hati orang. Mereka tidak percaya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam. Bagi mereka Muawiyah itu munafik, bagi kita itu urusan Allah. Makanya Sayyidina Ja'far Al-Qattani, Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, kata beliau, meskipun mereka konfliknya dengan Ahlul Bait Muawiyah, karena mereka cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi, Allah ampuni semuanya. Jadi kalau Allah di ilmunya sudah diampuni semua itu, terus kenapa kita membenturkan lagi antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali ya? Cuma kalau begini Rafidhah kehabisan bahas nanti. Ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam anna la ilaha illallah. Ya, bukankah telah datang kepadamu wahai Abu Sufyan bahwa engkau mengetahui tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Pada jawaban Abu Sufyan, ya bi anta wa ummi ma ahlamaka wa salaka wa akramak. Abu Sufyan khawatir dibunuh. Tapi apa jawaban Nabi ketika Abu Sufyan kalah, yang sudah membunuh banyak keluarga Nabi SAW? Ma ahlamaka wa salaka wa akramak. Ma di situ li ta'ajjub. Ma awsalak, ma ahlamaka, enggak ada orang yang sesantun engkau, selembut engkau. Maka ahlam halim ini bisa juga diartikan lawan dari dendam.
Halim berarti orang tidak pendendam. Kalau terjemahan Indonesia hanya santun, tapi ada tambahan ma'ahlamaka, sungguh santun tidak pendendam engkau hai Muhammad. Wa awsalaka, sungguh engkau menyambung silaturahim hai Muhammad. Wa akramaka, sungguh engkau orang-orang ya yang paling karim, disakiti tapi balas memuliakan. Mau latihan belajar begini, mulai ke keluarga, ke saudara, ke orang tua, ke paman-paman kita, tetangga-tetangga kita. Ya, boleh praktek. Pasti nanti punya tetangga macam-macam. Punya saudara, Masya Allah ya. Nah, penutup daripada kajian kitab kita pada sebelum asar ini, wa kana Rasulullah ab'adan nasi ghadaban wa asra'ahum ridha. Nabi itu paling sulit marah, paling cepat memaafkan dan ridha. Kita cepat marah, sulit. Coba niat hari ini, ya Allah, tolong izinkan hamba yang hina ini menjadi orang yang sulit marah, dan tolong bimbing rohani kami menjadi orang yang mudah memaafkan dan ridha. Amin. Al-Fatihah.